Kami dari kelompok 1 akan mata kuliah sistem pengendalian manajemen akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Mandiri. Sebelum saya menjelaskan sistem pengendalian manajemen pada PT Bank Mandiri, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan kelompok saya. Saya akan mencoba Fala. Saya Nisri Saraswati. Saya Prismatika. Saya Astri Nurmala. Saya Saraswati. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri pada slide pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat secara efektif dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan, serta perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengendalian manajemen yang kuat dapat menjadi fondasi utama untuk mencegah penyimpangan operasional, mengelola risiko, serta menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kali ini, sistem pengendalian manajemen yang kita ambil adalah profil Bank Mandiri. Sebelum kita telaah bagaimana sistem pengendalian manajemennya, saya akan membacakan profil sejarah singkat perusahaan. PT Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 berdasarkan Akta Nomor 9 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Bank Mandiri resmi mulai beroperasi pada 1 Agustus 1999 setelah melebur 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Penggabungan ini disahkan oleh berbagai instansi pemerintah pada akhir Juli 1999. Sejak awal berdiri, Bank Mandiri belum pernah mengganti nama, namun berubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka pada 19 April 2004. Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan pada 16 Maret 2023 terkait stock split dan penyesuaian KBLI 2020. Hingga kini, Bank Mandiri terus berkontribusi dalam dunia perbankan Indonesia selama lebih dari 140 tahun melalui warisan sejarah dari bank-bank pendahulunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada visi dan misi PT Bank Mandiri. Visi PT Bank Mandiri yaitu berjangka panjang PT Bank Mandiri tahun 2020 sampai 2024 adalah to be your favorite financial partner. Dan misinya yaitu yang pertama berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, kedua mengembangkan sumber daya yang profesional, yang ketiga memberikan manfaat maksimal kepada stakeholders, dan keempat melaksanakan manajemen terbuka. Kemudian tata nilai perusahaan PT Bank Mandiri. Yang pertama, amanah yang artinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kedua, kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan keempat, loyalitas yang merupakan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama strategis. Saya akan menjelaskan slide ke-6. Jadi di sini tuh ada tingkatan utama struktur organisasi Bank Mandiri. Yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua ini ada dewan komisaris yang terdiri dari dewan komisaris yang dibantu oleh komite audit, komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau risiko, dan komite tata kelola integrasi. Yang ketiga ini ada direksi. Yang keempat ini unit-unit bisnis dan support. Unit bisnis meliputi layanan untuk sektor retail, UMKM, komersial, hingga korporasi. Lalu selanjutnya ada unit support, itu termasuk sumber daya manusia,
teknologi, hukum, dan administrasi umum. Dan yang terakhir ini, struktur organisasinya itu ada anak perusahaan atau afiliasi yang terdiri dari Mandiri Sekuritas, Mandiri Tunas Finance, Aksa Mandiri Financial Service, Mandiri Manajemen Investasi. Lalu di slide 7 ini ada penganggaran dan keuangan. PT Bank Mandiri Persero Tbk menerapkan sistem penganggaran dan pengelolaan keuangan yang komprehensif dan transparan, sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik. Laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri per 31 Desember menunjukkan total aset sebesar 2,174 triliun dengan total simpanan nasabah sebesar 225,5 triliun. Laporan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanuni Reja Wibisana Rintis Rekan PwC Indonesia dan sudah dipastikan memenuhi kepatuhan terhadap standar akuntansi di Indonesia. Dan dalam laporan tahun 2003 ini, Bank Mandiri juga memaparkan strategi penganggaran yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan termasuk alokasi dana untuk transformasi digital, penguatan modal, dan ekspansi bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu perencanaan strategis dan operasional. Bank Mandiri telah menegaskan komitmennya terhadap implementasi keuangan berkelanjutan dan pencapaian target net zero emissions melalui dokumen strategi ESG Guiding Principle yang telah ditetapkan berdasarkan nomor RMPC 051/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dimana dokumen ini berfungsi sebagai kerangka kerja komprehensif yang menguraikan visi, komitmen, dan strategi untuk mengintegrasikan aspek ESG dan keuangan berkelanjutan ke dalam setiap aktivitas bisnis dan operasional bank. Pada pilar pertama, Bank Mandiri menekankan pada kegiatan perbankan yang berkelanjutan untuk memimpin transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon melalui integrasi aspek ESG pada seluruh aktivitas bank yang mencakup pengelolaan aspek risiko dan aspek bisnis melalui perkembangan produk atau layanan keuangan berkelanjutan. Pada pilar kedua, dalam rangka mendukung pencapaian net zero emission pada operasional tahun 2030, Bank Mandiri memastikan terintegrasinya prinsip ESG di aktivitas operasional bank yang mencakup pengelolaan aspek operasional ramah lingkungan serta hubungan sosial bank dengan karyawan dan nasabah. Pada pilar ketiga, Bank Mandiri memperluas komitmen terhadap keberlanjutan dengan melakukan penajaman kegiatan di luar bisnis inti perbankan dan operasional, melakukan penguatan peran bank dalam bidang inklusi keuangan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mencapai catalyzing multiple growth for social impact to achieve SDGs. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Kinerja Direksi Bank Mandiri dievaluasi secara tahunan berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI yang telah disepakati melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS. Evaluasi ini dilakukan oleh Dewan Komisaris dan mencakup penilaian secara individu maupun kolegial terhadap direksi. Kriteria evaluasi mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, perspektif keuangan dan pasar, yaitu meningkatkan profitabilitas nilai perusahaan dan menjaga kualitas aset. Yang kedua ada fokus pelanggan, yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada efektivitas produk dan proses, yaitu inovasi produk dan efisiensi proses bisnis. Yang keempat ada fokus tenaga kerja, yaitu pengembangan kompetensi dan produktivitas karyawan. Yang kelima ada kepemimpinan, tata kelola, dan CSR, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada agen pembangunan, yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Penilaian kinerja direksi individu. Yang pertama, yaitu ada direktur utama. Untuk penilaian kinerjanya yaitu tercapainya kinerja direksi secara kolegial. Yang kedua, ada terpenuhnya pelaksanaan pengendalian internal di setiap line of defense. Terus yang berikutnya ada pelaksanaan kepatuhan sebagai perusahaan terbuka. Yang kedua, ada wakil direktur utama. Untuk penilaian kinerjanya, yang pertama, tercapainya kinerja direksi secara kolegial dan tercapainya target pengelolaan special asset management. Yang ketiga, ada direktur corporate banking. Yang pertama itu tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen corporate banking dan tercapainya peningkatan pendanaan atau fee-based income untuk segmen corporate banking. Yang keempat, ada direktur bisnis kecil dan jaringan. Yang pertama ini tercapainya peningkatan volume bisnis di wilayah. Yang kedua, ada tercapainya peningkatan pendanaan atau fee-based income di wilayah. Yang ketiga, tercapainya peningkatan volume transaksi digital di wilayah. Dan yang keempat, menjaga kualitas aktiva atau performing loan. Yang kelima, direktur retail banking. Untuk penilaian kinerjanya yang pertama yaitu tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen retail banking. Yang kedua ada tercapainya peningkatan pendanaan atau fee-based income untuk segmen retail banking. Yang ketiga ada tercapainya peningkatan volume transaksi digital segmen retail banking. Yang keempat ada menjaga kualitas aktiva atau performing loan. Yang keenam yaitu direktur hubungan kelembagaan. Yang pertama yaitu tercapainya peningkatan volume bisnis untuk segmen hubungan kelembagaan. Yang kedua ada tercapainya peningkatan pendanaan atau fee-based income untuk segmen hubungan kelembagaan. Yang ketiga ada tercapainya peningkatan volume transaksi digital segmen hubungan kelembagaan. Yang ketujuh yaitu ada direktur manajemen resiko. Untuk penilaian kinerjanya yang pertama tercapainya penerapan manajemen resiko yang ditetapkan. Yang kedua ini terlaksananya budaya manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang kedelapan, direktur teknologi dan informasi, yakni penilaian kinerjanya yang pertama tercapainya peningkatan fee-based income. Yang kedua ada tercapainya peningkatan transaksi bisnis. Yang ketiga terlaksananya tata kelola teknologi dan informasi yang efektif. Selanjutnya saya akan membahas pengawasan dan evaluasi kinerja komite. Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah menetapkan beberapa surat keputusan. Yang pertama itu SK No Capcom 005 tahun 2022 tanggal 18 November tahun 2022 untuk pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Yang kedua, SK No Capcom 006 2022 tanggal 18 November 2022 untuk Komite Audit dan penetapan kode etik Komite Audit. Yang ketiga, SK No Capcom 007 tahun 2022 tanggal 18 November 2022 untuk pembentukan Komite Pemantau Risiko. Langkah ini dilakukan guna memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan evaluasi kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas perbandingan kondisi dan teori program transformasi tahap 1 Bank Mandiri dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Tahun 2005, Bank Mandiri dalam mewujudkan visinya sebagai Regional Champion Bank melalui pelaksanaan program transformasi tahap 1 yang dilandasi oleh 4 strategi utama yaitu yang pertama ada implementasi budaya kinerja yang terdiri dari restrukturasi organisasi berbasis kinerja, lalu penataan ulang sistem penilaian kerja, pengembangan kepemimpinan dan manajemen talenta, lalu penyesuaian SDM sesuai kebutuhan strategis. Yang kedua, ada pengendalian kredit bermasalah atau NPL, penanganan kredit macet secara agresif, dan penguatan sistem manajemen risiko. Yang ketiga, ada pertumbuhan bisnis di atas rata-rata, yaitu pertumbuhan pasar melalui strategi dan value proposition yang khas untuk setiap segmen nasabah. Yang keempat, ada pengembangan aliansi strategis internal terdiri dari kolaborasi antar direktorat atau unit bisnis. Lalu ada optimalisasi layanan nasabah dan eksplorasi potensi bisnis dari nasabah existing serta value chain-nya.
Kesimpulan yang kita dapat yaitu Bank Mandiri terus melakukan transformasi strategis secara menyeluruh, mulai dari restrukturisasi organisasi, penguatan manajemen risiko, pengembangan budaya kerja berbasis kinerja, hingga modernisasi sistem teknologi informasi. Transformasi ini telah memberikan hasil yang nyata, ditandai dengan peningkatan kinerja keuangan yang signifikan, efisiensi operasional yang lebih baik, serta reputasi yang semakin kuat di tingkat nasional maupun regional. Keberhasilan ini juga tercermin dari pertumbuhan laba yang konsisten, penurunan rasio kredit bermasalah, peningkatan aset, serta semakin besarnya dana masyarakat yang berhasil dihimpun. Bank Mandiri kini tidak hanya menjadi institusi keuangan yang solid dan terpercaya, tetapi juga aktif berperan dalam pembangunan ekonomi nasional melalui perluasan inklusi keuangan, pembiayaan sektor-sektor produktif, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan.